Oke, ini review terakhir gua yang berhubungan sama budget Final Audio yang seri E500 sampai E3000. Kalau lu lihat channel kalau lihat channel gua lu bisa lihat ada gua udah pernah bikin E2000, E3000 cuman versi Inggris doang. Terus kemarin itu E1000, sekarang E500. Kalau lu ngerti versi Inggrisnya ya selamat, silahkan tonton itu dulu. Tapi kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris ataupun tidak nyaman nonton bahasa Inggris, ya semoga ya kita akan memberikan komparasi juga di sini, ya semoga bisa dimengerti lah ya. Oke, TLDR-nya gua nggak gitu suka sama E500. Gua rasa gua nggak bakal pakai kalau misalnya gua sehari-hari. Gua punya ini nih, kayak emang ini gue punya sih, dan ini jarang banget gue pakai kalau bukan buat ngetes ya. Tapi gue bisa bilang, gue bisa apresiasi bahwa dia punya kemampuan teknikal yang cukup hebat, terutama di price yang semurah se-cheap like shit ini. Itu aja sih, dia mirip banget sih sama Final S1000. Kalau misalnya udah lihat final review Final S1000 yang minggu lalu kayaknya gue keluarin, 2 minggu yang lalu. Gue lagi banyak ujian jadi agak lama, sorry. That's it untuk TLDR-nya. Sekarang untuk review fullnya. Untuk build quality sama seperti S1000 yang kemarin itu, dan ya beda tipis sama mereka berdua, cuma mereka berdua lebih bagus lah dikit. Ini cukup sampah build quality-nya. Kalau lihat kabelnya tuh tipis tapi kaku, agak-agak gini, tapi ya oke lah, gue bisa bilang oke lah. Tidak bisa detach. Bentuknya mirip banget sama S1000, bedanya cuman S1000 tuh lebih tebel dikit di sininya. Cuman tak kenapa kalau gue megang E500 gue rasa lebih secure gitu ya daripada S1000. S1000 tuh apa mungkin gara-gara gue biasnya karena kecelakaan S1000 gue itu, atau gimana gue nggak tahu. Pokoknya gue rasa ini kenapa lebih solid daripada S1000 sih. Gue rasa sesampah-sampahnya ini tidak sesampah S1000, jadi intinya sih itu. Ear tips Final Audio ya cakep. Udah sih itu aja. Gue nggak ada kotak, karena kotak gue langsung buang karena tidak impresif kotaknya. Gue mau simpen-simpenin, dan gue rasa gue nggak bakal jual juga ini. Udah sih. Selanjutnya untuk suaranya, dari bass, gua rasa bassnya di sini cukup powerful. Bukan bass paling cepat, bukan bass transient tercepat, tapi dia cukup deep dan bertekstur untuk sesuatu yang se-flat ini. Dan gua rasa drivernya lebih kecil ya karena ini daripada S1000. Tapi kalau misalnya gua komparasiin bassnya, gedean bass di sini, meskipun secara kalau misalnya lu lihat grafiknya, sebenarnya bassnya sama ini, tapi kalau lu denger lebih gede di sini. Nggak setight S1000, tapi ya lebih enjoyable, aku bisa bilang. Bassnya gue lebih demen bass ini sih. Sub bassnya juga jauh lebih kerasa. Gue hitung sih sub bassnya sekerasa sub bassnya E2000 lah. Cuman lebih flat dan lebih tidak bloated, jadi cukup bagus. Gue cukup demen bass di sini. Punchnya biasa aja, nggak gitu gimana banget. Ya udahlah, tadi cukup bertekstur, cukup deep, nggak gitu cepat. Ya oke lah. Untuk mid range-nya, nah di sini kalau misalnya lu demen E3000 tapi lu ngerasa bass kegedean, ini mid range-nya mirip banget sama E3000, dimana dia itu sedikit lebih lacking, agak sedikit kurang di upper mid range nya, dimana dan itu sih gue nggak demen. Gue lebih demen S1000 sama E2000 yang ada sedikit boost dikit lah di sana. Yang jadi di sini tuh ada bukannya deep ya, lebih ke kurang di push bagian 3K 4K nya di situ, yang ngebikin suaranya kurang ngegigit gitu. Gue rasa lebih ke
santai tapi ya mundur gitu, kayak gabung sama background. Justru kalau misalnya gue denger ini nih, gue rasa lower mid range nya atau background musiknya itu jauh lebih kerasa present daripada bukan present lebih kerasa present gitu dalam musiknya. Jadi ya itulah. Untuk vokalan sih gue nggak gitu demen. Gua juga ngerasa ini mid range agak sedikit veiled ya, kayak di E3000. Jadi bukan favorit gua sih kalau untuk mid range. Untuk treble juga sama aja kayak E3000, gua rasa dari persepsi netralnya gua, treble dia itu menurut gua kurang sedikit power. Jadi kerasa mundur juga sama seperti E3000. Ini nih yang kenapa bikin gua nggak gitu demen sama tuningannya dia, dan gue rasa nggak bakal gue pakai dalam kehidupan sehari-hari gue. Tapi yang bikin mereka oke itu adalah sisi teknikalnya. Mungkin emang sih sebenarnya technical itu sangat berpengaruh sama frequency response-nya tadi gue bilang, treble-nya bagaimana, bass-nya bagaimana, mid range-nya bagaimana, semua itu mempengaruhi teknikalitas. Tapi ada seperti soundstage dipengaruhi juga sih, cuman entah kenapa soundstage-nya dia ini cukup bagus gue rasa. Soundstage-nya di E500 hampir mirip sama soundstage E2000 dan E3000, dan mereka tuh open back. E2000 dan E3000 tuh open back. Soundstage-nya luas banget mereka. Tapi ini bisa hampir nyamain dengan harga cuma 300.000. Menurut gue sih, lu kalau pengen nyari sesuatu yang flat, mereka nih V-shape, mereka berdua nih V-shape, L2000, 3000, lu nyari yang flat, terus lu pengen soundstage luas dan lu oke dengan mid range agak recessed, gua rasa ini sih top banget sih. Dan gua rasa kalau misalnya gua rasa imaging dia juga oke lah, not the most impressive, tapi oke lah, cukup bagus. Gua cukup bisa pinpoint di mana letak instrumennya. Dan itu cukup impresif juga untuk IM harga segini. Gua rasa gue belum nemuin IM lain dengan kemampuan staging sebagus ini di harga segini ya. Tapi ya ini sekitar $20 ya, jadi jauh lebih murah daripada mereka, kecuali 3000. Transient secara general, transient itu ya, speednya secara general itu agak-agak lebih lambat daripada S1000, tapi ya standar gue nggak bisa bilang mereka terlalu sangat cepat, sangat lambat, semua tuh sangat standar di sini. Mungkin agak sedikit terlalu lambat untuk preference gue, tapi ya oke lah. Detail retrieval nggak usah terlalu dipikirin, secara resolusi, secara image clarity juga nggak gitu bagus, karena ya tadi recessed upper mid range, dan treble-nya bagaimana soal micro details, gue juga merasa ini tuh agak-agak lacking ya. Tapi karena ya murah, lu nyari detail yang terlalu gimana juga menurut gue agak-agak bego sih, karena ya lu expect sesuatu yang murah bisa bikin bunyi, bisa performa sesuai dengan kayak sesuatu yang 3 juta 4 juta. Gue rasa sih 1 dari 1000 lah ada sih mungkin, cuman gue rasa very unlikely kalau misalnya lu berharap setinggi itu sih. Ya udah, itulah review terhadap IMS1 ini. Komparasinya sekarang kalau gue compare dengan S1000 dulu, mereka sangat mirip. Secara general tuning tuh mereka flat, netral, nggak ada macem-macemnya yang aneh-anehnya. Paling aneh-anehnya ada di sini, yaitu dia ya tadi upper mid range agak-agak recessed menurut gua, dan treble-nya juga kurang, jadi nggak ada gigitannya gitu loh. Top range kayak sangat tumpul gitu, gue bayanginnya ya. Beda itu doang sih. Sama technicality in general bagusan di E500, dan ini cukup mengejutkan karena dia lebih murah daripada S1000.
Build quality gue rasa lebih solid dari 500 juga, seperti gue bilang. Staging lebih luas, image yang lebih bagus, tapi mungkin transient dan detail retrieval agak sedikit bagusan di E1000. Meskipun secara detail ya beda dikit ya, secara micro detail ya beda dikit. Kalau image clarity, kayak kejelasan daripada tampilan tuh jauh menurut gue lebih bagus di E1000. Ya udah gitu sih. Ngebandingin sama E2000, soundstage-nya sangat mirip, imaging sangat mirip. Beda di tuningnya, ini gua rasa tuning ini lebih bagus. Resolusi dan image clarity dan detail juga bagusan di sini. Transient sih agak-agak mirip, kecepatan speed drivernya. Build quality gua rasa bagusan di E2000 juga. Dan E2000 itu ya favorit gua di antara final ini, jadi ya gua bakal milih ini sih jauh daripada dia. Kayak 9 dari 10 gue bakal milih ini. Satunya gue bakal milih T2. Jadi gue 9 dari 10 ya gue milih ini, satunya ya S1000 lah ya. Ini gue gak gitu suka. 3000. Jujur gue merasa E3000 bahasa terlalu bloated, meskipun in general semuanya secara resolusi dan sebagainya, dan separasi ya juga. Separasi di sini bagus banget, sumpah. Separasi di sini bagus banget. Kayak gua nggak tahu kenapa, mungkin dari black background dia yang cukup black. Gua separasi di E3000 ini bagus, tapi karena tuningnya yang sampah nggak jelas, gua bisa bilang kalau misalnya gua akan rekomendasiin E500 dibandingin E3000. Dan banyak banget fan club E3000, dan lupa, gue yakin orang-orang itu bakal ngabisin gua, bodo amat. Upper mid range, kekurangan di upper mid range dan treble agak mirip sih. Meskipun gue agak lebih ngerasa recess di E3000 gara-gara dia bassnya juga di boost kayak gila-gilaan juga. Menurut gue agak tolol sih boostnya, tapi ya orang boleh berpendapat, serah orang itu ingin berpendapat. ZS10 Pro. Ini gue juga bingung ngapain sih tadi. Dari dulu gue bandingin ZS10 Pro sama mereka. Oke. Pertama dia multi driver dan gak koheren. Orang gua nggak tahu bikin crossover gimana, dynamic driver suara kayak gimana, BA suara kayak gimana, udah amburadul di sini. Ultra V shape, gitu, bukan ultra V shape juga, lebih ke tanda kutip balance tuning. Upper mid range di boost juga. Dia ada shout di sekitar 2K. Sedangkan ini juga di sini nggak ada shoutnya sama sekali. Ya itulah, jadi ini polar opposite-nya, ini benar-benar flat, datar banget, garis lurus datar banget. Ini kayak gitu-gitulah tuningnya. Technicality jauh bagusan dia, kecuali mungkin quantifiable treble detail mungkin gue bisa kasih ke ZS10 Pro. Itu sih treble detail maksudnya ya, tadi maksudnya itu. MH755 secara umum mirip. Gua rasa image clarity bagus di sini, kejelasan daripada gambarnya. Gara-gara dia dapat upper mid range dan treble-nya. Bedanya mereka berdua adalah ini V-shape, ini enggak. Kalau misalnya lu mau nyari combo, lu pengen, gue pengen beli 2 IM, satu netral, bener-bener, nggak bisa bilang netral juga, ini bener-bener flat nggak jelas. Nah, lagi bener-bener V-shape, nah nggak bener-bener V-shape juga sih ya, ini gue agak lebay sih. Ya udah, lu beli satu ini, udah pas banget tuh, harganya mirip-mirip. Kalau misalnya lo MMCX mod, harganya mirip-mirip. Dan gue yakin kalau lu kagak MMCX mod nih, bentar lagi lu buang karena nggak kuat, kabelnya pendek banget. Yang desain, ya emang didesain untuk Bluetooth sih. Udah sih itu. Secara technical mirip, mungkin soundstage lebaran di sini sedikit, tapi ya tadi image clarity lebih bagusnya sedikit. Transients agak mirip semua. Dynamics bagusan di MH755 sedikit menurut gua. Udah itu sih. SSR, wow, yang favorit gua ini. Kalau lo nggak tahu ini maksud gua sarkas. SSR, kalau misalnya gue bisa potong pinagen di SSR 5 dB, gue pindahin ke E500, dua-duanya akan jadi IM bagus. Kalau.
Tapi karena tidak seperti itu, jadi ya anjing, udah sampah aja mereka berdua menurut gua. Ya, namanya opini ya teman-teman ya, jangan ngamuk. Tinte 2, beli Tinte 2 aja karena ya favorit gua. Ya gue jelasin lah. Treble lebih extend di Tinte 2. Kalau misalnya lu agak lebih sensitif sama treble, gua rasa ya 500 itu lebih oke. Speed, soundstage mirip, imaging sedikit, gua rasa sedikit bagusan di E500 malah. Nah ya, image clarity lebih bagus di T2, detail retrieval bagus di T2, tuning in general lebih, gua ngerasa lebih balance di T2. Gua bassnya juga mirip dari kuantitas, meskipun lebih tight di sini, tapi di sini lebih kerasa teksturnya. Jadi ya lu pilih lah yang mana. Tapi jujur menurut gua Tinte 2 magnifico. Blonde 03 gua Blonde 03 tuh basically kan neutral with bass boost ya. Jadi kalau misalnya lu rasa ini itu ya kayak tadi gue bilang agak kurang di upper mid range, agak kurang di bass, mungkin bagi lu kurang di bass, menurut gue sih ini bassnya oke, bagus. Ya ini Blonde 03 adalah pilihan yang tepat menurut gue. Tapi in general secara transiennya agak mirip dua-duanya, agak terlalu lambat menurut gue untuk preferensi gue ya setidaknya. Dynamics mungkin impact bassnya mungkin lebih kerasa di sini. Dan gara-gara dia di boost sedikit treble juga, dia juga gue rasa macro dynamicsnya lebih bagus sini, bukan karena frekuensi responsnya juga ya, tapi ya in general macro dynamics bagusan di sini. Mungkin karena driver lebih gede juga. Treble gue rasa lebih kerasa juga di Blonde 03. Jadi kalau misalnya gue suruh milih antara ini dua, gue sih bakal milih Blonde 03, meskipun gue nggak gedemen sama sekali sama bass boostnya di Blonde 03. Coba ya gue bisa dapat bassnya dia plus mid range dan upper mid dan treble dia, itu bakal ya lebih bagus, jauh lebih bagus menurut gue. Udah itu aja sih review tentang S1000 ini. Semoga lu pada demen. Like, subscribe kalau bisa. Nonton punya JE juga di sini, Om Jason. Yaudah, see you next time. Godspeed.